Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Lolita Sari. Kali ini akan melanjutkan pembahasan kita tentang modul pengembangan koleksi yang diterbitkan oleh UT, Universitas Terbuka. Kali ini akan membahas melanjutkan modul yang pertama. Kemarin kita telah bahas tentang konsep dasar pengembangan koleksi, dan sekarang akan bahas tentang pengembangan koleksi di berbagai jenis perpustakaan. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para peminat ilmu perpustakaan, khususnya mahasiswa UT yang mengambil mata kuliah pengembangan koleksi. Oke, minggu lalu telah membahas bahwa apa itu konsep dasar dari pengembangan koleksi. Mungkin saya akan refresh ulang bahwa pengembangan koleksi ini menurut Evans bahwa pengembangan koleksi adalah proses memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara tepat, waktu yang tepat, dan tepat guna dengan memanfaatkan sumber daya informasi yang dikelola oleh perpustakaan atau yang dikelola perpustakaan lain. Artinya bahwa pengembangan koleksinya adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan dari masyarakat penggunanya. Misalnya kalau perpustakaannya itu perpustakaan sekolah, maka memenuhi kebutuhan koleksi siswa dan guru. Ketika misal perpustakaannya itu perguruan tinggi, maka memenuhi koleksi sesuai kebutuhan mahasiswa dan dosen. Oke, sekarang ini berlanjut kepada pengembangan koleksi di berbagai jenis perpustakaan. Dalam modul ini yang ditulis oleh Laksmi, Laksmi lebih kepada mengambil referensi dari Chaudhry, kemudian juga mengambil pemahaman koleksi dari Evans. Nah, sebelum untuk lebih lanjut mengenai berkenaan dengan jenis koleksi yang ada di perpustakaan, kita harus mengingat kembali bahwa fungsi perpustakaan itu ada 4, yaitu informatif, edukatif, kultur, dan rekreatif. Saya rasa Anda semua sudah paham ya apa itu informatif, apa itu edukatif, kultur, dan rekreatif. Kemudian perpustakaan yang akan bahas dalam kali ini ada 4 jenis, yaitu ada perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus. Dan saya yakin mahasiswa ilmu perpustakaan sudah paham ya, apa sih itu perpustakaan umum, jenisnya seperti apa. Otomatis namanya perpustakaan umum, maka yang akan dilayani adalah secara umum, masyarakat umum, tidak memandang itu usia, tua, muda, bahkan bayi pun kita harus memikirkan koleksi apa yang cocok untuk mereka. Kemudian perpustakaan sekolah, nah itu tadi setelah saya uraikan bahwa perpustakaan sekolah berarti kita harus memikirkan koleksi-koleksi apa yang cocok untuk perpustakaan sekolah. Nah, sekolah di sini ada sekolah TK, SD, SMP, dan SMA, disesuaikan dengan jenjangnya. Kemudian perpustakaan perguruan tinggi, nah ini juga lebih tinggi tingkatnya dibanding perpustakaan sekolah, maka koleksi-koleksi apa saja sih yang disesuaikan untuk kebutuhan perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi dimulai dari tingkat D1 mungkin, ada perguruan tinggi yang program diploma, dan kemudian S1, kemudian S2, kemudian S3. Bahkan kita juga di dalam perguruan tinggi itu harus melayani juga para profesor yang membutuhkan koleksi untuk bahan penelitian mereka. Atau bisa juga para dosen atau karyawan yang akan melanjutkan kuliah. Nah, ini yang kita harus pikirkan kebutuhan-kebutuhan mereka dalam menulis disertasinya atau tesisnya atau penelitiannya.
Tentu saja dilihat juga perguruan tingginya itu, subjeknya apa, misalnya apakah itu subjeknya humaniora, ataukah kesehatan masyarakat, ataukah kedokteran, atau bisa saja teknik. Dan kemudian perpustakaan khusus. Nah, perpustakaan khusus ini biasanya, namanya khusus berarti hanya orang-orang khusus yang kita layani. Misalnya perpustakaan yang ada di lembaga, lembaga pemerintahan, misalnya perpustakaan Pusdiklat, maka kita hanya melayani kebutuhan, dari, eee, para pegawai atau juga mungkin para pegawai yang sedang melaksanakan diklat. Nah, itu harus kita pikirkan, kira-kira koleksi apa yang cocok untuk perpustakaan khusus. Selain itu ada juga perpustakaan khusus yang ada misalnya di Taman Ria misalnya. Saya pernah eee, ke, perpustakaan Siwet. Nah, di Siwet itu otomatis koleksi-koleksinya harus disesuaikan. Berarti dia subjeknya adalah tentang kelautan, ikan, dan sebagainya, atau bisa juga tumbuh-tumbuh karang dan sebagainya. Kemudian, nah, ini berlanjut kepada jenis koleksi. Kita harus memahami bahwa sebelum kita merujuk kepada perpustakaan apa, jenis perpustakaan apa dan koleksi apa yang sesuai, kita harus memahami juga jenis koleksi. Jenis koleksi dari, eee eee, jenis koleksi itu sendiri. Nah, saya yakin juga, Anda, mahasiswa ilmu perpustakaan, nah ini harus paham ini ya. Saya yakin, mereka juga sudah memahami, ini tinggal untuk untuk mereview atau memperdalam lagi apa sih jenis-jenis koleksi yang ada di perpustakaan atau yang disediakan perpustakaan. Misalnya karya cetak. Nah, karya cetak ini seperti buku, buku itu misalnya, ya buku-buku bacaan, buku-buku yang dibutuhkan oleh pengguna kita, baik buku fiksi maupun buku non fiksi. Nah, kemudian ada lagi, buku non buku. Nah, non buku ini bisa misalnya, peta, golf, rekaman suara dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan karya cetak. Dan kemudian dalam, dalam, eee, apa, eee dalam modul pengembangan koleksi ini juga membahas tentang karya non cetak. Apa sih itu karya non cetak? Nah, karya non cetak itu bisa rekaman suara, rekaman gambar hidup atau rekaman video, rekaman data magnetis atau digital, bahan grafika yang dibaca dengan bantuan alat proyektor. Nah, ini biasanya ada di perpustakaan nasional biasanya, karena alat-alat proyektor ini sangat mahal sekali ya, sangat mahal, sehingga hanya perpustakaan tertentu lah yang memiliki alat, sarana proyektor seperti ini. Dan juga menyediakan, koleksi-koleksi bahan grafika. Dan kemudian bahan kartografi. Nah, kartografi ini misalnya peta, golf, dan sebagainya. Dan, kita juga harus mengetahui, bahwa IFLA juga menyebutkan bahwa ada 8 jenis koleksi yang harus disediakan di perpustakaan. Misalnya jurnal elektronik, e-jurnal, e-book, database. Nah, database ini biasanya jurnal-jurnal yang dilakukan oleh perpustakaan, perguruan tinggi biasanya. Untuk perpustakaan sekolah, ada mungkin, tetapi tidak banyak juga perpustakaan sekolah untuk, melanggan database, e-jurnal dan sebagainya. Karena memang, biayanya cukup mahal juga. Kemudian, pangkalan data indeks dan abstrak, kemudian pangkalan data referensi, pangkalan data statistik dan angka. Nah, ini biasanya di BPN ya kalau nggak salah, ini ada, atau, perpustakaan Badan Statistik biasanya. Kemudian ada gambar elektronik, kemudian sumber daya audio visual elektronik. Nah, kemudian ketiganya dalam bentuk mikro. Nah, mikro ini, itu tuh tadi biasanya juga ini, merupakan suatu bentuk jenis koleksi yang sangat kecil, mungkin Anda pernah lihat di perpustakaan nasional ya, khususnya itu
Dia harus ada alat bantu, untuk menggunakan, koleksi-koleksi dalam bentuk mikrofiche biasanya disebutnya. Ya saya apa, jadi, jadi jenis koleksi yang ada di perpustakaan itu, ada 3 ya, karya cetak, karya non cetak, dan apa namanya, dan, bentuk mikro. Nah, karya cetak itu buku non buku, karya non cetak rekaman suara dan sebagainya, dan kemudian yang ketiga adalah karya mikro, bentuk mikro. Jadi ada 3 jenis ya, ada 3 jenis, yang pertama adalah karya cetak, karya non cetak, dan karya mikro dalam bentuk mikro. Nah, kemudian, perlu Anda pahami juga, apa ya, ada 5 jenis koleksi yang disediakan perpustakaan. Jadi yang tadi adalah jenis, sekarang adalah jenisnya lagi ya. Jadi dalam buku modul pengembangan koleksi ini berupaya, menjelaskan, jenis dan fungsi koleksi ya. Jadi berbagai sumber yang diungkap oleh Laksmi, mmm, yang sekarang adalah tentang ada 5 jenis koleksi yang disediakan perpustakaan. Yang pertama ya koleksi rujukan. Nah, koleksi rujukan ini biasanya buku-buku referensi, direktori, dan sebagainya. Kamus, nah itu termasuk juga itu rujukan. Kemudian koleksi terbitan pemerintah. Nah, ini biasanya undang-undang dan sebagainya. Undang-undang dasar, undang-undang, perpustakaan, nah terbitan-terbitan pemerintah lah, misalnya contoh lagi atau panduan-panduan, panduan-panduan atau pedoman-pedoman yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, biasanya ini koleksi-koleksi ini free, tidak berbayar. Dan biasanya pemerintah itu mensuplai atau mengirim kepada perpustakaan yang disesuaikan dengan jenis perpustakaan. Kira-kira cocoknya mana yang akan diberikan kepada perpustakaan. Kemudian, koleksi bahan hajar. Nah, bahan ajar biasanya tuh modul, misalnya contohnya, ya itu, misalnya misalnya UT menyediakan modul, nah itu koleksi bahan ajar. Dan perguruan-perguruan tinggi lain juga biasanya ada, misalnya contohnya modul, modul kesehatan yang disediakan oleh perpustakaan kedokteran. Kemudian koleksi permainan anak. Nah, ini menarik ya. Nah, ini sebetulnya ini harus disediakan di perpustakaan sekolah. Biasanya ini koleksi, semacam misalnya, bikin permainan-permainan yang untuk membuka imajinasi anak ya. Maaf, membuka imajinasi anak. Misalnya apakah permainan itu, kereta-keretaan, atau juga bisa permainan itu, boneka-boneka dinosaurus dan sebagainya. Ini biasanya nih koleksi seperti ini ada di, perpustakaan SD atau juga perpustakaan TK. Ya, mungkin itu, gambaran dari isi, modul 1, modul 1, KB2 tentang pengembangan koleksi di berbagai jenis perpustakaannya. Artinya bahwa dalam mengembangkan koleksi, itu harus diperhatikan adalah jenis perpustakaan. Jangan sampai ibaratnya, perpustakaan perguruan tinggi itu menyediakan koleksi permainan anak. Tetapi bisa jadi di perpustakaan perguruan tinggi itu menyediakan koleksi permainan anak, misalnya jika perpustakaan perguruan tinggi itu ada, prodi PAUD, yaitu pendidikan PAUD itu pendidikan, ilmu, usia dini. Nah, bisa jadi dia perpustakaan itu menyediakan koleksi permainan anak, karena dengan adanya itu mungkin mahasiswa untuk berkreasi bagaimana nanti dia menumbuhkan minat baca terhadap anak ketika nanti dia lulus dan sebagainya. Bisa saja seperti itu. Tapi memang, sangat jarang perguruan tinggi itu menyediakan, koleksi permainan anak. Biasanya memang, ini koleksi-koleksi ini seperti ini ada di,
perpustakaan sekolah atau TK ya, taman kanak-kanak. Dan secara umumnya 5 jenis koleksi ini rujukan, terbitan pemerintah, bahan ajar, berisi muatan lokal, permainan anak itu biasanya memang seharusnya disediakan. Dan pada umumnya rujukan terbitan bahan ajar atau muatan lokal ini ada di 4 jenis perpustakaan, itu perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum, atau perpustakaan khusus. Oh ya, untuk koleksi berisi muatan lokal tadi saya lupa menjelaskan bahwa biasanya ini adalah semacam koleksi-koleksi folklore. Folklore atau cerita-cerita rakyat yang berisi koleksi yang sudah dikumpulkan menjadi suatu memori kolektif, kemudian dijadikan suatu koleksi dan disimpan di perpustakaan dan dilayangkan. Dan biasanya ini muatan lokal seperti ini biasanya mungkin lebih khususnya ada di perpustakaan khusus, dan jarang sekali muatan lokal ini ada di perpustakaan sekolah atau perpustakaan perguruan tinggi. Tapi mungkin juga terjadi ada di perpustakaan umum. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk modul 1 dari pengembangan koleksi. Nanti kita akan lanjutkan ke modul 2 dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Saya berharap Anda semua dapat lebih lanjut membaca modul yang telah disediakan ya, yang telah saya yakin kalau mahasiswa UT itu pasti punya, dan Anda wajib membaca modul itu lebih lanjut untuk lebih paham. Terima kasih, moga-moga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.